Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa tetap mematuhi prokes demi keselamatan kita semua. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bimbingan karir wirausaha catering. Nah, buat kalian nih yang mau berwirausaha catering wajib nonton video ini ya. Yuk simak penjelasannya. Oke, sebelum memulai materinya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Syabrina Damayanti. Saya kelas 12. Saya dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu catering? Mungkin kalian tahu catering itu memesan makanan untuk acara ya. Untuk lebih jelasnya kita bahas yuk penjelasannya. Catering itu adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak dan makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, pertemuan, rapat, kantin, atau kafetaria industri. Makanan yang disajikan bisa berupa makanan kecil, makanan lengkap, atau makanan rantang. Nah, catering ini sudah muncul sejak tahun 1800-an. Tapi jenis usaha ini baru mulai populer semenjak tahun 2000-an. Apa saja sih karakteristik atau sifat catering? Intinya, catering adalah usaha yang menyediakan makanan untuk orang, yang mana dalam usaha ini memiliki dua sifat. Sifat catering ada dua, yaitu komersial dan non-komersial. Kita bahas yang komersial dulu yuk. Tujuan dari sifat catering satu ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Jasa boga yang andil di dalamnya tergolong dalam kategori restoran, kantin, warung makan, kafetaria, catering untuk acara, jamuan makan, pusat jajan, dan yang sekiranya memperoleh keuntungan makanan lainnya. Yang kedua yaitu non-komersial. Mereka tidak bertujuan mencari keuntungan. Tugasnya hanya memenuhi kewajiban tapi tetap digaji. Contohnya, jasa boga dalam kategori ini adalah penyelenggara makanan institusi seperti rumah sakit, asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, dan lain-lain. Dari banyaknya jenis jasa catering yang tersedia, yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini adalah catering acara atau catering yang menyediakan makanan untuk acara-acara tertentu. Apa saja sih klasifikasi catering acara yang banyak digunakan? Setiap jenis catering memiliki tugas dan tipe layanannya sendiri-sendiri. Berikut ini jenis-jenis catering acara yang banyak orang belum tahu tapi populer digunakan. Yang pertama itu ada catering prasmanan. Nah, penyajian makanan dari catering prasmanan ini ditaruh di atas meja dengan wadah-wadah khusus. Beberapa staf dari pihak catering akan membantu memasak makanan, menyajikan, dan melayani para tamu yang ingin mengambil makanan di meja prasmanan. Nah, jenis catering ini banyak dipakai untuk acara pernikahan. Catering jenis ini melayani Anda secara penuh. Koki, pelayan, peralatan makan, semua dari pihak catering. Jadi sebagai pelanggan, kalian cukup terima beres saja. Yang kedua, ada catering nasi kotak ataupun catering rumahan. Nah, catering yang ini berbeda dengan catering-catering yang lain. Catering nasi kotak ini adalah makanan praktis yang diberikan pada pelanggan dalam kemasan kotak. Isi nasi kotak sangat lengkap. Ada nasi, lauk pauk, lauk tambahan, dan yang kalian perlukan lainnya. Setelah catering nasi kotak diterima oleh pelanggan, maka tugas catering sudah selesai. Nah, pihak catering ini hanya memberikan makanan dan layanan mengemas makanan dalam kotak-kotak nasi yang rapi. Untuk catering rumahan yang dimaksud yaitu segala jenis masakan yang sudah lazim dimasak di rumah seperti biasanya, seperti oseng-oseng tempe, ayam goreng, lalapan, sambal, telur balado, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini catering self-service. Seperti namanya, pelayanan ini dilakukan oleh kalian sendiri, alias seorang yang memiliki acara. Pihak catering cuma menyediakan makan dan peralatan makan untuk penyajiannya diatur oleh kalian sendiri. Nah, jenis catering ini banyak dipakai guna menghemat pengeluaran. Dan yang terakhir itu ada private catering. Nah, private catering ini, pihak catering tidak cuma memberikan kalian makanan enak, tetapi juga menyediakan pramusaji yang siap melayani acara kalian secara penuh. Pramusaji ini siap hadir di meja-meja kalian dan memberikan kalian pelayanan ekstra atas makanan yang disajikan di piring kalian.
Selanjutnya yaitu manfaat catering yang paling penting. Jika kalian berpikir nih, apa sulitnya memasak? Kenapa harus butuh catering? Semua orang juga bisa memasak, walaupun bukan masakan rumit. Tetapi intinya semua orang pasti bisa mengolah makanannya sendiri. Nah, tapi kalian tahu tidak sih, catering bisa membantu keberadaannya? Apakah mereka sepenting itu sampai catering banyak diandalkan untuk berbagai macam acara? Nah, bagi kalian yang belum mengerti tentang betapa pentingnya catering, khususnya untuk orang-orang yang sibuk, berikut ini beberapa alasan kenapa catering itu penting, serta alasan kenapa kalian harus menggunakan jasa catering untuk acara. Nah, yang pertama itu hemat pengeluaran. Nah, pada dasarnya, membeli makanan mentah dengan yang sudah jadi itu lebih terjangkau yang mentah. Lalu kenapa bisa dikatakan membeli makanan catering bisa menghemat pengeluaran? Nah, catering berbeda dengan restoran. Untuk satu menu, kalian sudah harus membayar dengan biaya sekian. Sementara pada paket catering sendiri, sekali bayar langsung dapat beberapa menu. Yang membedakannya hanyalah porsi, tetapi dijamin tetap bisa bikin kenyang. Nah, yang kedua itu hemat waktu. Memasak bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan 1-2 jam. Belum lagi waktu yang digunakan untuk membeli bahan-bahan di pasar. Dari waktu dan tenaga yang kita butuhkan juga belum tentu rasanya akan enak. Berbeda halnya jika kalian menyerahkan tugas tersebut pada catering. Setiap masakan diolah oleh orang yang profesional, bahan masakan kualitas terbaik, dan sebagai pelanggan, kalian cukup menunggu makanan tiba di rumah kalian. Nah, yang ketiga itu bisa diantarkan langsung ke tempat tujuan. Salah satu keunggulan catering ini yaitu makanan diantarkan ke rumah layaknya sedang delivery. Hanya saja deliverynya ini lebih murah dan gratis ongkos kirim. Coba bayangkan, kalian tidak perlu memasak, tidak perlu mengeluarkan banyak uang, tidak perlu mengotori tangan kalian, dan tidak perlu mengambil makanan tersebut. Kalian dilayani dari 0 sampai 100. Sangat praktis, bukan? Nah, yang keempat itu makanan dijamin bergizi. Ini tergantung jasa yang kalian pilih. Kalau jasa cateringnya bagus, poin ini pasti sangat mereka junjung tinggi. Beberapa contoh makanan yang bergizi adalah sedikitnya penggunaan MSG. Makanan dimasak dengan baik atau matang, kolaborasi menunya seimbang, serat terpenuhi, ada sayuran, sumber protein, dan karbohidrat. Dan yang terakhir yaitu membuat acara lebih berkesan. Kapan saja kalian ingin melangsungkan acara, jasa catering siap melayani kalian. Makanan-makanan yang diolah selalu segar, enak, dan jenis makanannya pun macam-macam. Beberapa jasa catering biasanya juga menyediakan layanan yang lebih dari hanya sekedar penyajian makanan. Mereka jasa catering biasanya juga menyediakan layanan yang lebih dari hanya sekedar penyajian makanan. Mereka bisa mengatur peletakan meja untuk para tamu, menyediakan peralatan makan super lengkap, menata dekorasi, melayani tamu, dan intinya membuat acara kalian menjadi lebih berkesan. Selanjutnya, ada 3 jenis acara catering. Yang pertama itu acara kerja, seperti kantoran, pabrik, ataupun acara di dalam institut pemerintahan yang masih berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Paling umum orang-orang memesan nasi box beserta beverage. Tapi jika acaranya lebih penting, sampai kehadirannya banyak tamu, keberadaan hidangan pembuka, menu utama, dan pencuci mulut mungkin sangat dibutuhkan karyawan kalian nanti. Untuk olahannya bervariasi, bisa olahan ayam, daging, ikan, tumisan, mie, sambal, dan lain-lain. Tergantung selera, harga mengikuti menu. Yang kedua yaitu acara pernikahan atau wedding party. Acara pernikahan membutuhkan banyak sekali makanan dibanding acara lainnya. Setidaknya harus tersedia nasi kotak, hidangan makanan siang, hidangan makan malam, prasmanan, dan dessert. Tentukan anggaran kalian berapa, kemudian jumlah tamu. Setelah itu diskusikan pada pihak catering. Lihat dulu harganya, sebab itu akan mematok biaya yang begitu besar karena jumlah porsi yang disajikan tidaklah sedikit. Jadi pastikan dana kalian cukup ya. Masakan dari menu ini lebih lengkap pada meja prasmanan. Akan terjajar rapi berbagai makanan daging, ikan, sayuran, tumisan, dan yang berprotein lainnya. Belum lagi akan ada dessert yang super menggoda, beverage, dan menu-menu penutup yang siap memanjakan lidah para tamu. Nah, yang ketiga itu ada acara pribadi.
Acara pribadi ini bisa menyangkut semua hal yang ada hubungannya dengan pesta, supaya lebih fokus pada acara. Serahkan urusan makanan pada yang ahlinya. Semua makanan disiapkan dari mulai makanan pembuka, makanan penutup, kue, roti, cemilan, snack, hingga makanan-makanan berat akan disiapkan untuk acara kalian. Pilih saja jenis catering yang sudah dijelaskan di atas. Demikian bisa menambah kemewahan acara karena memperoleh pelayanan ekstra dari jasa catering. Selanjutnya itu, berapa sih harga untuk menyewa jasa catering? Kalau soal harga itu tergantung oleh menu yang dipesan. Nah, menu yang dipesan ini mempengaruhi harga. Bahan yang digunakan untuk membuat suatu masakan masing-masing memiliki harganya sendiri. Contohnya, seperti harga daging dan tempe yang jelas tidak sama. Yang kedua itu, kesulitan mengolah menu tersebut. Ketika makanan sulit dimasak, maka ada banyak tenaga yang jasa catering keluarkan. Tenaga dari para staf catering tidak gratis, selalu ada harganya. Untuk itulah harga catering bisa dipengaruhi oleh kesulitan menu yang dimasak. Dan yang terakhir itu, porsi yang dibutuhkan. Nah, tapi biasanya kalau pesanan kalian banyak, akan memperoleh banyak potongan harga dibanding hanya membeli 10 atau cuma 5 porsi saja. Layaknya grosir, makin banyak membeli, makin memperoleh banyak potongan harga. Nah, selanjutnya ini ada perkiraan harga untuk tiap-tiap porsi makanan catering nih. Untuk harga nasi kotak seperti mulai dari 10.000 hingga 35.000. Nah, isinya itu terdiri dari nasi, menu utama, lauk tambahan, pelengkap. Nah, yang kedua itu ada harga catering prasmanan per porsi mulai dari 35.000 hingga 45.000. Isinya ada hidangan pembuka, menu utama, menu-menu lainnya, hidangan penutup, beverage. Nah, yang ketiga itu ada harga catering snack box, yaitu mulai dari harga 10.000 hingga 20.000. Nah, isinya itu seperti snack-snack, tidak ada nasi maupun lauk-lauk, hanya jajanan saja. Nah, yang keempat itu ada harga catering diet, yaitu mulai dari harga 30.000 hingga 60.000. Isinya itu makanan-makanan sehat yang diolah dengan begitu baik. Dan yang terakhir itu ada harga catering harian yang mulai dari harga 17.000 hingga 30.000. Nah, layanan catering ini harian yang bersih pakai nasi box dan dikirim setiap hari ke kediaman kalian. Oke, tadi adalah pembahasan materi tentang kewirausahaan catering. Semoga videonya mudah dipahami ya, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang mau berwirausaha catering. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.